Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat ibu-ibu sekalian, karena tadi macet sekali. Qadarullah ma syaa fa'al. Dan kita tetap saja akan mendapatkan pahala bila ikhlas menunggu di majelis ilmu tentunya. Karena tidak ada yang sia-sia dalam Islam selama niatnya ibadah. Dan kita akan melanjutkan pada buku kita 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi soleh, dan kita akan masuk ke ide ke-58. Setelah sebelumnya yang terakhir kita bahas ide ke-57, ini juga bagian hal yang penting sekali untuk digarisbawahi, yaitu mengajari keluarga ruqyah yang sesuai dengan syariat dan aturan-aturannya. Dengan itu mereka mengetahui bagaimana yang sakit meruqyah dirinya sendiri, atau bagaimana membaca ruqyah-ruqyah yang sesuai dengan syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah kepada orang lain. Mungkin di poin ini saya ingatkan kembali, jadi anjuran para ulama, diantaranya ada Syekh Al-Idan, penulis buku tentang ruqyah syariah. Beliau ingin meluruskan persepsi umumnya muslimin menganggap kalau ruqyah itu hanya untuk orang kesurupan, kena sihir atau kena ain. Tapi beliau mengatakan bukan hanya itu, tapi semua penyakit itu bisa diobati dengan ruqyah syariah. Bahkan himbauan beliau bagaimana seseorang muslim dan muslimah bila sakit dia memulai dengan ruqyah dulu, baru kemudian ikhtiar medisnya yang kedua. Jadi memang ruqyah itu adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk berobat, dan dibacakan kemudian baru ikhtiar medis tentunya ya. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Namun saya ingatkan kembali di antara dalilnya di halaman 60 di poin atau ide ke-57, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsi fil marad alladhi mata fihi bil muawwidzat. فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها. Nabi SAW meniup atas diri beliau dengan al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat artinya al-falak, an-nas, dibaca, ditiup ke telapak tangan, kemudian diusap di badan. Saat beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal. Manakala sakit beliau semakin berat, maka akulah, kata Aisyah, yang meniupkan beliau dengan bacaan-bacaan tersebut, dan aku mengusap beliau dengan kedua tangan beliau sendiri karena keberkahannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini kita bisa banyak sekali ambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW sendiri adalah Nabi Allah, dan sangat mudah kalau Allah mau membantu nabinya, tapi beliau mempraktikkan itu dengan membaca al-mu'awwidzat atau membaca al-falak, an-nas, kemudian doa-doa yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disembuhkan atau dilindungi dari keburukan, lalu ditiup ke telapak tangan dan diusap di tubuh. Kalau Nabi SAW sendiri melakukannya, apalagi kita gitu ya. Berarti sebenarnya kalau kita pikir Nabi pasti bisa saja langsung disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi memang Allah ingin menyampaikan pesan ini kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya tata cara ruqyah syariah adalah membaca ayat ataupun doa-doa lalu meniup telapak tangan dan diusap di tubuh, baik tubuh kita sendiri atau tubuh orang lain. Doa baca al-falak saja atau an-nas itu sudah cukup sebenarnya, sudah mewakili ruqyah syariah. Tapi kalau ibu-ibu mau lebih dalam lagi, bisa dengan membaca surah-surah seperti Al-Fatihah, ayat kursi, awal surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kemudian kalau mau ditambah dengan ayat-ayat sihir, ya, itu ayat sihir cukup banyak ada dalam surah Toha ya. Yang bisa nanti kalau ibu-ibu mau, ibu tinggal ketik ayat ruqyah di Google, itu akan keluar semua panduan ayat-ayat ruqyah. Itu tinggal dibaca, ditiup ke telapak tangan, diusap ke tubuh kita atau ke tubuh
orang yang sedang kita ingin ruqyah, seperti anak atau pasangan hidup. Di sini Aisyah membacakan untuk Nabi SAW saat Nabi SAW sudah sangat lemah dan tidak bisa meniup sendiri telapak tangan beliau dan mengusap, maka Aisyah pun membaca radhiyallahu anha lalu meniupkan ke telapak tangan Nabi dan membiarkan pakai tangannya Nabi mengusap tubuh Nabi SAW karena berharap keberkahan dari tangan Nabi SAW. Jadi dibaca seperti itu. Nah ini juga sudah kita sampaikan, bisa ibu kembangkan dengan meniupkan ayat-ayat ruqyah atau bacaan ruqyah ke air zam-zam atau ke air putih ya, air minum. Kalau zam-zam tidak ada bisa air biasa. Kemudian bisa juga meniupkan ke madu, ke minyak zaitun yang akan dikonsumsi. Mungkin ibu-ibu ke hand body-nya gitu ya, yang biasa dipakai, karena selama minyak itu masih ada dan diusap di badan dan ada bacaan ayat padanya, maka ayat itu terus berlaku menjaga tubuh kita selama masih ada. Kan biasanya kita kalau sudah mandi, sudah membersihkan lagi dengan sabun baru hilang ya bekas-bekas minyak tersebut, tapi kalau tidak maka akan selalu ada bekasnya. Dan ini tentunya bisa dikuatkan dengan beberapa perangkat-perangkat yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, seperti ibu memakan kurma ajwa, 7 butir kurma ajwa Madinah. Ini saran saya, di setiap rumah muslim jangan kosong ya, selalu beli, karena 1 kilo itu walaupun harganya cukup mahal mungkin ya kalau untuk sebagian orang, yang lain mungkin orang yang sudah mampu anggap murah sekali karena hanya 400.000 atau 500.000 maksimal mungkin 1 kilo. 1 kilo itu kalau saya pernah hitung per butirnya, karena memang kita hitungan per butir, 7 butir per hari, mungkin bisa seminggu sampai 10 hari ya, tergantung ukuran besar kecilnya kurma itu. Artinya kalau kita bagi 10 hari kita konsumsi sekilo itu berarti seharinya hanya Rp40.000. Tapi Nabi SAW mengatakan sampai mengkonsumsi kurma ajwa dia akan selamat dari semua jenis racun dan juga sihir. Semua jenis racun dan juga sihir. Jadi bagian ini sarapan kita. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwasanya bagi orang yang tidak punya kurma ajwa bisa makan kurma apa saja. Yang jelas dijadikan sebagai sarapan paginya 7 butir kurma. Nah seperti itulah. Ini bisa dikuatkan. Juga saya sarankan di rumah selalu ditanam pohon bidara yang diambil 7 lembar daunnya gitu ya. Kita biar lagi tidak ada sihir, lagi tidak ada penyakit, bisa terapi dengan daun bidara. Dengan cara ibu taruh di tempat mandinya, misalnya kalau ibu di kolam berendam, atau mungkin kalau masih ada, biasa kan sebagian rumah itu ada shower, ada juga kolam. Ya, buat di kamar mandi bisa ditaruh air daun bidara yang direndam, lalu kemudian dibacain beberapa ayat ruqyah, lalu kemudian dipakai mandi, gitu ya. Karena yang dilarang untuk dibaca itu adalah WC-nya ya. Kita nggak boleh sama sekali ada doa. Tapi kalau lagi mandi, kita mau memulai baca bismillah di shower itu nggak ada larangan. Ya. Jadi yang dilarang itu adalah di klosetnya. Ya. Itu sudah pernah kita jelaskan yang kami dapatkan dari Dr. Suhaimi, Saleh Suhaimi Hafidahullah, salah satu pengajar di Masjid Nabawi saat beliau pernah ke Indonesia. Dan beliau baca bismillah saat mau wudu di wastafel kamar mandi. Waktu kami tanya, beliau mengatakan di sini tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah di klosetnya. Itu sama sekali nggak boleh zikrullah gitu ya. Tapi di wastafel kalau kita mau wudu, apalagi di masa sekarang kamar mandi sudah disatukan semua. Wastafel sama kloset sama shower semua jadi satu. Kalau dulu memang masih dibagi-bagi gitu ya. Nah mungkin yang tidak boleh itu seperti kalau ibu masuk ke WC yang ada di mall-mall, itu kan memang murni dia WC saja. Nah itu mungkin tidak boleh zikir di setelah masuk pintunya itu ya. Nah, baca doa masuk kamar mandinya di luar pintu. Nah tapi kalau di wastafelnya nggak ada masalah. Walaupun dia sebenarnya sama-sama tulisannya toilet misalnya, tapi tetap di wastafelnya boleh saja baca bismillah kalau cuci tangan misalnya atau kalau mau wudu. Itu contohnya. Jadi memang ruqyah ini perlu diterapkan ya. Saya bahkan pernah kembangkan dan menyampaikan kepada beberapa keluarga, kalau ibu misalnya lagi masak, gak ada salahnya ibu sambil masak sambil baca ruqyah, zikir itu kan. Siapa tahu di antara anggota keluarga ada yang kena sihir bisa terobati dengan itu ya. Galon air yang mau ditaruh di dispenser bisa juga dibacain ayat ruqyah, baru kemudian ditaruh misalnya ya.
Mungkin pakaian ya, kalau mau dicuci, mungkin air ruqyah air cucian itu bisa dibaca ayat ruqyah. Ya. Karena pernah saya waktu itu di Melbourne di Australia ada kami sempat diundang kemudian mengajarkan beberapa tema bahasan di antaranya ruqyah. Satu keluarga dari Malaysia datang ke saya membahasakan kalau anaknya kena sihir. Sulit sekali untuk mendengar orang tuanya dan segala macam lah. Akhirnya saya ajarin tentang ruqyah-ruqyah ini gitu. Dan subhanallah dia cerita setelah itu, jadi galon air yang dibaca ruqyah itu anaknya yang kena sihir nggak mau dekatin gitu ya. Akhirnya saya ajarin untuk supaya ambil air kemudian diruqyah, kalau ada daun bidara semprotin kamar dia gitu ya, mungkin dengan dicampur wangi-wangian juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, sehingga disemprotin itu bisa menjadi bagian ruqyah. Bajunya kalau dicuci pakai ayat ruqyah, nah itu mungkin efeknya insya Allah diharapkan bisa ada ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam bab ruqyah, la ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Ya, semua itu tidak ada kesyirikan, maka insya Allah tidak masalah. Dan juga disebutkan dalam riwayat lain, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bihi. Manakala beliau Nabi Muhammad SAW betul-betul sakitnya sudah makin parah, maka beliau menyuruhku, kata Aisyah, melakukan hal itu untuk beliau, melakukan untuk diri beliau. Berarti Nabi SAW juga minta untuk diruqyah, ya, dan itu berarti menjelaskan dan merincikan dan sekaligus memberikan gambaran tentang hadis. Ya, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab di antaranya tidak minta ruqyah. Nah, itu bisa dirincikan adalah orang yang tidak ada apa-apa tapi minta diruqyah gitu ya. Tapi kalau orang memang ada masalah, dia merasa dia butuh, kenapa dia nggak minta diruqyah? Seperti sakit misalnya. Nabi SAW waktu sakit, beliau minta Aisyah dalam Sahih Bukhari untuk meruqyah beliau. Ya, membaca muawwidzat, kemudian meniup dan mengusap badan. Juga Aisyah berkata, Nabi SAW kana yu'awwidu ba'da ahli yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil ba's. Bahwasanya Nabi SAW memohon perlindungan untuk keluarga beliau, beliau mengusap dengan tangan kanan beliau dan beliau mengucapkan, ya Allah Tuhan manusia, singkirkanlah penyakit ini. Ini salah satu ruqyah. Tapi masih ada lanjutannya ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini cukup banyak bacaan-bacaan ruqyah syariah. Mungkin bukan sekarang saatnya kita membahasnya, tapi ibu bisa mendapatkan dalam banyak ya tulisan-tulisan artikel tentang masalah bacaan-bacaan ruqyah. Saya cuma mengajarkan metodenya. Metode adalah membaca, meniupkan ke telapak tangan, mengusap ke badan. Metode yang lain, tiupkan ke air zam-zam atau air minum, kemudian diminum. Mau minum air putih, mau minum susu, mau minum teh, kopi, ruqyah diminum. Ya. Karena kita tidak tahu kapan kita kena sihir, kapan kita kena ain. Ya. Berapa banyak restoran di Indonesia yang mereka pakai pelaris misalnya. Itu ada sihirnya gitu kan. Sehingga kita mungkin dengan meminum, setiap kali minum kita baca bismillah, tangan kanan kita tiupin dengan ayat-ayat ruqyah, maka bisa membantu menyelamatkan kita. Tadi juga sudah kita sampaikan menggunakan daun bidara ya, dicemplungin air, dan daun bidara itu memang cukup bagus untuk mensucikan kemaluan wanita pada saat selesai haid dan nifas ya. Itu kalau kita baca dalam penjelasan ulama tentang daun bidara, itu dipakai untuk mensucikan kemaluan bagi perempuan di saat selesai haid dan nifas, dipakai cebok ya. Kemudian juga dipakai untuk memandikan jenazah ya, itu daun bidara, serta dipakai untuk ruqyah syariah ya. Saya pernah pesankan di beberapa pengajian, tapi ini jauh sebelum pandemi dulu. Setelah saya jelaskan masalah ruqyah syariah, banyak yang nanya, Ustadz yang mana daun bidara? Saya kontak beberapa teman-teman kita yang jual itu, datang dia bawa satu truk daun bidara yang kecil-kecil, tapi ya yang kecil yang hanya harga 100.000, 150.000, udah lumayan sudah tumbuh, itu tinggal ditancapin aja pasang di pot di rumah atau ditancap di tanah, dia akan maksud saya di taman di rumah, insya Allah akan tumbuh. Kalau enggak juga sekarang banyak dijual serbuk bidara yang sudah dihancurin ya. Cuma kalau itu kita tidak tahu lembarnya. Sunnah Nabi itu memang dihitung
7 lembar ya. Per 7 lembar 7 atau bisa 14 ya. Sama juga orang kalau sudah lama kena sihir, itu bisa dipakai untuk berendam. Taruh di ember daun bidara itu, kemudian dibaca ayat-ayat ruqyah, lalu ibu berendam di dalamnya, masuk di dalam air tersebut. Nah, pengalaman-pengalaman selama ini bagi teman-teman yang kena sihir, biasanya airnya dingin, tapi kalau mereka masuk, mereka rasa panas sekali air itu ya. Karena ada efek daripada bacaan ayat-ayat ruqyah tadi ya, dengan daun bidara. Tentu beda antara ayat-ayat yang ibu baca dengan niat ruqyah dengan ibu baca ayat tidak niat ruqyah. Itu beda. Kita sudah sering baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Kita sering baca ayat kursi, tapi karena tidak niat ruqyah, maka beda efeknya. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau orang niat memang mau meruqyah dirinya, maka beda. Saya pernah disampaikan oleh teman-teman, beberapa teman-teman yang saya kenal peruqyah, mereka bilang pernah mengimami sholat dan dia niat membaca ayat karena jadi imam, meniat ruqyah. Jadi baca ayat sambil niat ruqyah, itu ternyata ada orang yang kesurupan lagi sholat di belakang dia. Sementara kalau dia cuma sholat biasa, dia baca ayat tidak ada niat ruqyah, itu beda efeknya. Karena ruqyah itu seperti kita sedang, tanda kutip juga ya, menyerang si penyakit-penyakit itu atau bahkan pengirimnya. Nah seperti itulah. Dan juga ada perlu ditambah dengan pendukung-pendukung Bu ya. Ibu usahakan jangan ada patung di rumah, nggak boleh ada anjing di rumah gitu ya. Foto-foto jangan dipajang, foto ditaruh di album, taruh di laci. Karena pajang ini masih kena hadis yang Nabi SAW mengatakan rumah yang ada gambar atau patung dan juga anjing tidak akan dimasuki malaikat. Kalau tidak masuk malaikat, kata ulama hadis, berarti dipenuhi oleh syaitan. Karena syaitan itu akan selalu mencari posisi di mana manusia tidak dijaga oleh malaikat, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Juga sama kalau keluar negeri, ini sudah kita ingatkan juga yang lalu ya. Jangan begitu-gitu, pokoknya begitu dari luar negeri beli sembarangan souvenir dari Jepang, dari Korea, tulisan-tulisan mereka nggak tahu ngerti apa artinya gitu ya. Ya, saya pernah masuk ke salah satu rumah, terus kita ruqyah, gitu kan, waktu itu ternyata di dinding rumah itu ada besar sekali tulisan gambar gunung gitu, tapi tulisan bahasa Jepang atau Korea gitu. Saya juga nggak ngerti, saya nggak bisa baca, tapi tulisannya mirip-mirip itu. Terus kita suruh turunin, ternyata berefek, ya, sangat berefek gitu. Pernah juga ada satu keluarga pada saat proses ruqyah, itu kebetulan saya sendiri juga yang ikut terlibat dengan teman-teman tim. Waktu itu terjun di situ, itu ada rice cooker dijual di mall, gitu kan? Katanya dari tanah liat segala macam itu, tapi di luarnya itu ada gambar naga, dan ada tulisan-tulisan banyak, tulisan apa bahasa-bahasa mereka lah. Saya nggak tahu apakah itu Korea atau Cina, yang jelas bahasa itu. Ternyata itu adalah kalau setelah diterjemahkan kita searching di Google, ini memang makna-makna manggil-manggil dewa gitu ya. Nah kan naga itu simbol dewanya segala macam. Nah itu berefek juga ya kadang-kadang. Jadi hati-hati aja sebagai seorang muslim, tidak butuh beli yang begitu-begitu ya. Kalau mau beli mungkin cari souvenir yang masuk akal, yang mungkin cuman sekedar gambar, tulisan saja Jepang misalnya atau apa gitu ya. Sampai ke Turki pun kita ingatkan, kemarin baru kami umroh plus Turki, saya ingatkan lagi jemaahnya. Cuma kalau belanja jangan beli yang ada simbol matanya itu. Karena saya berapa kali tanya orang-orang Turki, bahasanya mereka ini keyakinan orang Turki bisa menyelamatkan dari mara bahaya dan segala macam. Nah ini juga penting untuk digarisbawahi, untuk menjadi pendukung ya. Juga dari satu sisi coba jalankan adab-adab syar'i dalam rumah, seperti WC, perhatikan tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat ya. Itu adalah larangan Nabi SAW ya. Jadi kalau ibu pulang ke rumah atau beli rumah atau tinggal di rumah, ternyata WC ibu ini kiblat ke sana misalnya, WC-nya ke sana, kita duduk menghadap sana atau kita membelakanginya, kepala kita ke belakang misalnya, maka itu juga tidak boleh. Jadi dibongkar, pindahin lawan arah dari kiblat tersebut. Itu juga banyak hal yang bisa membantu ya. Insya Allah semakin rumah itu makin islami, maka makin mudah orangnya sembuh gitu ya. Tetapi kalau banyak hal-hal yang seperti ini nih berbahaya sekali gitu ya. Kalau ruqyah masih ada patung-patung, masih ada gambar-gambar, masih ada anjing,
masih ada dan itu masalah semua yang akhirnya memperlambat daripada pengobatan yang kita harapkan. Baik, ini saya juga sarankan tentu di YouTube, di playlist YouTube kami sudah ada Ruqyah Syariah cukup banyak materinya, dan pernah saya bedah bukunya Syekh Ali Idan itu mungkin hampir 200 lembar itu dalam 3 jam dan sudah selesai semuanya. Banyak metode yang sudah kita terapkan dan ajarkan pada saat itu. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian materi kita pada siang ini, yaitu ide ke-58, masalah mengumpulkan kertas-kertas, buku-buku catatan, koran-koran, buletin-buletin yang berisi ayat-ayat Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis Nabi SAW yang sudah tidak layak dipakai sebagai langkah awal untuk mengamankannya dengan cara yang benar seperti membakarnya atau menguburnya. Pekerjaan yang kelihatannya sepele ini mendidik keluarga untuk menghormati kalam Allah dan menghargai kesuciannya, tidak meremehkan dan menghinakannya. Bisa juga memakai gunting atau alat-alat yang menghancurkan kertas-kertas ini. Jadi di ide ke-58 ini itu adalah bagaimana kita membiasakan keluarga menghormati simbol-simbol Islam. Contoh misalnya Al-Quran memang ditaruh di tempat yang tinggi, bukan di lantai gitu ya. Itu salah satu contohnya. Jadi bagaimana kita memuliakan gitu ya. Atau mungkin buku-buku agama pun sama ya. Jadi ada baiknya kita menjaga adab-adabnya, karena siapa yang memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka pasti juga punya kedudukan tersendiri. Termasuk buku-buku agama gitu ya. Itu juga termasuk hal yang baik untuk dijaga ya. Sejadah selepas dipakai digulung, dilipat saja, jangan dijadikan sebagai bahan yang diinjak-injak. Karena memang kita biasa pakai sholat gitu ya. Kalau biasa kita pakai sholat dan memang rutin, misalnya itu dikenal dengan sejadah. Kalau kayak ruangan ini misalnya dipakai karpet dan biasa dipakai sholat, karena ini multifungsi, maka nggak ada masalah. Tapi yang khusus misalnya, kan ibu-ibu punya musolah kecil di rumah, atau anggaplah sejadah yang biasa kita pakai sholat tahajud atau sholat rutin, kalau sudah habis dipakai ya sudah, baik disimpan gitu ya. Dilipat, karena tempat yang biasa dipakai sujud, ya udah pakai untuk sujud saja. Ya, itu jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih memuliakan contohnya. Jadi Al-Quran, kemudian sejadah, kemudian buku-buku agama gitu ya. Semuanya itu adalah simbol-simbol Islam. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah itu mengkhususkan sendal untuk wudu saja. Beliau tidak ganti-ganti, hanya pakai itu saja. Sendal itu nggak dipakai ke WC, nggak dipakai, itu hanya untuk kalau wudu beliau pakai sendal itu. Dan kisahnya masyhur pada saat beliau lagi ngajar agama di masa hidup beliau. Kemudian ada orang yang kesurupan, kemasukan jin. Lalu kemudian ada yang datang melapor, wahai imam, imam itu kayak kita sekarang kiai atau ustadz gitu ya. Ada orang yang kesurupan, minta tolong anda ruqyah. Imam Ahmad lagi ngajar dan beliau mengatakan, saya sedang mengajar hadis Nabi SAW, maka bawa sendal saya itu, sendal yang biasa pakai wudu. Lalu tepuk keduanya di atas kepala orang yang kesurupan dan bilang, kalau kau tidak keluar Imam Ahmad akan datang. Maka orang yang dengar itu bawa sendal Imam Ahmad lalu diketuk di atas kepala orang itu, kalau kau tidak keluar daripada orang ini Imam Ahmad akan datang. Orang itu hilang setannya. Begitu ceritanya ya. Karena bukan kita mau mensucikan sendalnya, tapi karena dipakai wudu itu loh. Maka pada saat itu berjalan waktu meninggallah Imam Ahmad. Terus ada lagi orang kesurupan, orang yang pernah membawa sendal Imam Ahmad itu ingat, dia cari sendal itu dia ketemu. Setelah Imam Ahmad meninggal, dia bawa lagi kepada orang yang kesurupan, lalu dia tepuk di atas kepalanya, dipertemukan dua sendal sambil mengatakan, kalau kamu tidak keluar Imam Ahmad akan datang. Kata syaitannya, Imam Ahmad sudah mati. Mereka tahu itu. Artinya sendal itu tidak berfungsi sebenarnya, tapi karena adanya ruqyahnya Imam Ahmad, dan mungkin sendal itu sudah tidak dipakai wudu lagi gitu ya. Di sini mungkin agak sensitif, jangan disalahfahami ya. Tetapi mungkin yang kita sedang ingin kita beratkan adalah bagaimana kita memuliakan. Jadi sama dengan pakaian yang biasa kita pakai sholat, ibu biasa pakai mukena. Mukena itu dijaga dan dirawat sebaik mungkin gitu ya. Sewangi mungkin, sebagus mungkin, karena sedang menghadap kepada Allah SWT. Jangan karena sholat ya sudahlah, mukena sudah 5 tahun dari cuci-cuci ya, sudah sobek. Kalau
Loh, saya berapa kali masuk ke musola, begitu saya lihat kotor banget gitu ya, kayak tidak terawat gitu ya. Mungkin ada sebagian orang berpikir begitu, mukenahnya sudah kan cuma di rumah, cuma sendirian, nggak ada yang lihat. Bukan itu masalahnya. Ini bahan ini dipakai untuk ibadah kepada Allah. Jadi bagaimana ibu harusnya tampil sebagus mungkin justru di hadapan Allah, gitu ya. Bukan di depan orang lain. Bahkan lebih, kalau perlu lebih bagus penampilan ibu, lebih rapi dibandingkan di depan suami, depan orang tua, karena sedang berhadapan atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan, itu contoh-contohnya saja ya, contoh-contoh, dan masih banyak yang lain gitu kan. Kami dulu di Sulawesi Selatan di keluarga ya, biasanya kami waktu masih kecil itu saya berpikir mungkin ini positif saja. Mungkin tidak ada bahasan masalah hukum syar'i ya. Tapi saya dulu selalu diingatkan oleh orang tua kalau lagi duduk dan menghadap kiblat itu kami dilarang sekali ngelonjorin kaki. Selalu dilarang itu. Nggak boleh, itu kiblat, nggak boleh itu. Itu saya ingat betul dari kecil, saya selalu diingatkan. Sampai sekarang saya jaga itu. Saya lihat kadang-kadang ada orang menghadap Ka'bah duduk kakinya ngelonjor. Saya mungkin ya bagi dia itu biasa, tapi kalau saya karena dari kecil dididik, maka saya anggap itu sesuatu yang positif aja. Ya, saya tidak lakukan, dan niatnya untuk supaya memuliakan Ka'bah, karena kita memang kita disudut hadap Ka'bah dengan kepala kita, gitu kan, bukan dengan kaki, gitu. Contohnya, dan ini juga menjadi sebuah kebiasaan. Kami bukan cuma menghadap kiblat, kalau duduk depan orang tua tuh kami dilarang benar sama orang tua dulu untuk ngelonjorin kaki sebagai bentuk penghormatan. Saya juga hanya turunkan kepada anak-anak saya. Kalau mereka duduk kakinya ngelonjor atau kami lagi duduk di bawah, saya sama istri, anak-anak lagi di atas kursi, saya suruh turun untuk memuliakan orang tua. Itu hal-hal yang positif aja gitu ya. Itu contoh-contohnya. Nah ini tentu banyak kalau kita ingin tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun yang disinggung oleh penulis adalah apapun di sini dikatakan kertas-kertas, buku-buku catatan, koran-koran, nah, buletin-buletin yang berisi ayat-ayat Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis Nabi SAW yang sudah tidak layak dipakai. Misal sobekan ya, misalnya ibu punya anak-anak sekolah ada pendidikan agama Islam, sempat bukunya sudah sobek-sobek karena anak-anak biasa tidak rawat. Nah sobekan itu ada potongan ayat Al-Quran. Nah itu jangan dibuang di sampah begitu saja, karena masih ada potongan ayatnya. Nah bagaimana itu diamankan dan ditunjukkan kepada anak-anak, ini mulia loh potongan ayat Al-Quran, ini ada hadis Nabi loh ya, nggak boleh nak, misalnya kita bilang gitu ya. Maka di sini dikasih sama beliau alternatifnya, niatnya untuk mengamankannya supaya tetap terjaga kemuliaannya, bisa dengan membakarnya, ya karena kertas itu kalau dibakar kan langsung hilang, sehingga potongan ayat Quran di situ sudah tidak ada atau hadis Nabi SAW. Ya, ini termasuk juga perkataan Nabi atau kata Nabi itu kan mulia, ya, atau sabda beliau ya, dan seterusnya itu. Atau bisa juga ya, kata beliau ini pekerjaan ini kadang-kadang dianggap sepele, tapi ini mendidik keluarga untuk menghormati kalamullah dan menghargai kesuciannya, tidak merendahkan dan menghinakannya. Bisa juga memakai gunting, digunting-gunting sehingga jadi terpotonglah ayat-ayat itu, jadi misalnya ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita potong misalnya alifnya, kita potong mimnya terpisah-pisah kan sudah bukan lagi amanu jadinya gitu contohnya. Nah gitu. Atau mungkin sekarang ada alat lebih canggih kan menghancurkan kertas, biasa di kantor-kantor ada ya, tinggal ditaruh dihancurin. Nah ini juga berlaku berarti pada Quran-Quran yang sudah tua sekali ya. Nah, sudah tua, Quran sudah tua, sudah lama ditaruh di musola atau apa, mau dimusnahkan, jangan dibuang begitu saja di sampah gitu ya, demi untuk memuliakannya. Makanya orang-orang kafir sekarang itu mereka mau menunjukkan penghinaannya kepada Islam dan kaum muslimin dengan menginjak-injak Quran kan, dengan membakar. Jadi bukan karena kertasnya, tetapi karena isi yang ada di dalamnya. Saya pernah dapat cerita, tapi saya tidak tahu ya, cuma cerita terjadi di Indonesia. Itu seorang di kampus, ya, seorang profesor yang ngajar tapi dia liberal. Lalu dia waktu masuk di kelas dia membahasakan ke teman-teman murid-murid mahasiswanya, kalau Al-Quran ini kan cuma kertas, jadi nggak masalah kalau ditaruh misalnya di bawah gitu ya, itu kertas kan tidak ada masalah, yang penting ayatnya. Dia berinisiatif begitu, seakan-akan tidak perlu dimuliakan untuk taruh Quran di atas atau jangan ditaruh di bawah atau jangan diinjak-injak gitu. Dan dia mau mengambil contoh ya untuk
Quran itu ditaruh di bawah pun tidak apa-apa gitu. Tapi ada satu mahasiswa menyanggahnya, mengatakan sebentar dulu. Kebetulan profesor itu punya naskah tulisan buku yang tulisan dia yang dia mau ajarin ke mahasiswanya. Maka oleh mahasiswa muslim itu diambil, lalu diambil kemudian ditaruh di bawah. Kemudian si mahasiswa ini injak, gitu kan. Lalu profesor itu marah, kenapa kok injak-injak karya ilmiah saya? Kata mahasiswa itu, bukankah ini cuma kertas, Prof? Gitu. Sudah paham ya? Artinya kalau tadi Al-Quran Anda anggap bisa diinjak, ini karya ilmiah saja Anda tidak mau diinjak, apalagi kalamullah gitu ya. Itu contohnya. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang tidak menghormati syiar-syiar agama gitu ya. Itu harus kita berikan kehormatan. Nah sama ibu tanamkan juga jilbab kepada anak-anak perempuannya, gitu kan. Sampaikan kok ini mulia, ini adalah perintah agama, Allah yang perintahkan gitu ya. Dan jangan dihalangi anak-anak kalau pengen itu ya. Saya pernah menegur istri karena anak-anak perempuan mau pakai jilbab itu masih kecil, malah dia yang melarangnya. Nanti aja masih kecil. Nah, saya bilang jangan. Justru ini ya bagus ya. Mereka mau sendiri memakai jilbab dari kecil, bagus, kenapa enggak gitu ya. Bahkan anak-anak kami pernah satu waktu keluar negeri dan mereka ikut ke satu negeri Islam gitu ya. Itu pada saat melihat anak-anak kecil-kecil kan pakai jilbab semuanya, mereka itu pada datang dan kagum karena di negaranya mungkin tidak biasa begitu. Dan kenapa kita tidak biasakan? Toh nanti kalau dia sudah mencintai jilbab jadi besar, sudah nggak perlu disuruh lagi gitu ya. Contoh-contohnya, dan ini banyak simbol-simbol Islam yang harus diperhatikan baik-baik. Mungkin juga bagi bapak-bapak top kopiah yang biasa dipakai sholat dan seterusnya lah. Nah semua ini ibu-ibu sekalian harus kita tanamkan kepada anak-anak, diantaranya juga tentunya masalah tulisan mereka, kaligrafi ya, belajar nulis, gambar, itu semua setelah selesai penuh pun bukunya, kalau nggak dibutuhkan ya dimusnahkan. Kalau dibutuhkan disimpan sebagai kenang-kenangan buat dia juga positif saja gitu ya. Nah ini di ide ke-58 yang ditekankan oleh beliau agar dijaga baik-baik gitu ya. Ide ke-59 dan ini adalah poin terakhir di bahasan kita yang ketiga gitu ya. Karena kita sudah masuk sudah membahas bahasan yang pertama, bahasan yang kedua dan nanti kita akan masuk bahasan ketiga ya. Nah, terakhir di bahasan yang kedua itu kebetulan kalau ibu bisa lihat di halaman 37 ya. Ada poin kedua, bahasan kedua tentang amalan keluarga ya. Nah, itu mulai dari ide 25 sampai ide 59 itu masuk di poin kedua. Bahasan tentang amalan-amalan keluarga. Lihat enggak? Ya. Jadi dari ide 25 di halaman 37 sampai ide ke-59 di halaman 62 itu semua masuk di bahasan mendidik keluarga atau amal yang ditekankan dalam keluarga agar mereka menerapkan dalam keseharian gitu ya. Dan kita sudah bahas juga bahasan pertama itu ada di halaman 25. Kalau bahasan kedua tadi itu amal keluarga di halaman 37. Kalau bahasan pertama itu tentang ilmu. Jadi ini dibagi menjadi beberapa poin ya. Di bahasan pertama tentang ilmu itu ada dari poin 1 sampai poin 24. Ide 1 sampai ide 24 itu membahas tentang ilmu. Bagaimana kita menanamkan ilmu ke keluarga kita ya. Kalau ibu mau ingat kembali, ibu bagi menjadi beberapa bagian. Berhubungan dengan ilmu, bagaimana menerapkan ilmu buat diri kita dan keluarga di rumah dari ide 1 sampai ide 24. Itu ada di halaman 25 sampai halaman 36. Ya, ibu bisa tandain ya. Kalau perlu buat catatan kecil di lembaran pertama buku ini, kalau masalah ilmu dari ide 1 sampai ide 24. Itu maksudnya bagaimana kita menangkap ide-ide tentang masalah ilmu yang kita terapkan di rumah untuk keluarga. Nah di halaman 37 itu adalah amal-amalan keluarga yang kita sama anak-anak usahakan terapkan di rumah. Kalau tadi itu teori ilmunya 1 sampai 24, sekarang masalah prakteknya ya, dalam kehidupan sehari-hari dari ide 25 sampai ide 59. Nah kita sudah selesaikan sampai 58. Nah, ini amal-amalan keluarga. Tadi kita sudah bahas atau mengingatkan kembali ide ke-57 masalah ruqyah syariah.
Kemudian yang ke-58 memuliakan simbol-simbol Islam, ya. Sekarang kita masuk ide terakhir di poin kedua, masalah amal keluarga, yaitu ide ke-59, ya. Membiasakan keluarga untuk tawadhu. Nanti kita jelaskan maknanya, dan bersikap mulia seperti makan bersama pembantu, duduk bersamanya, berbincang dengannya, membuatnya berbahagia, ikut serta dalam kesempatan-kesempatannya yang membahagiakan atau sebaliknya, khususnya saat dia sakit atau bersedih atau kangen kampung halamannya. Jadi di 59 ini sebelum kita baca dalilnya dijelaskan tentang menanamkan dalam diri kita dan keturunan serta keluarga kita tawadhu. Tawadhu artinya ya menjauhi kesombongan, ya, karena tawadhu lawan dari sombong gitu ya. Jadi jangan juga diterjemahkan merendahkan diri, itu beda. Ya, tetapi tawadhu itu justru lawannya sombong, ya. Jadi banyak poin yang bisa kita titik beratkan. Misalnya ibu kepada suami, santun, ramah, sopan, tidak ada kesombongan. Walaupun misal Allah berikan ibu kelebihan paras wajah, postur tubuh, mungkin suami tidak seperti itu, misalnya kurang, atau ibu mungkin lebih kaya, lebih banyak hartanya, atau lebih tinggi pendidikannya, tetap Allah suruh kita memuliakan suami. Sebagaimana juga orang tua, ibu, ayah, misalnya ibu yang hadir di sini diberikan oleh Allah kesempatan pendidikan sampai S1, S2, S3 gitu. Sementara ibu kita SD pun tidak selesai misalnya, tetap aja kita harus muliakan mereka. Gitu ya. Itu termasuk hal yang dikenal dengan tawadhu. Ya, kita bagaimana tidak sombong, ya, malah kita menghormati orang lain. Justru dengan banyaknya ilmu, banyaknya harta, tingginya jabatan membuat kita makin rendah hati, ya. Kita makin perhatian dengan orang, kita makin supel dan bergaul sama siapa saja. Dimulai dari orang-orang terdekat, ya. Anak-anak pun walaupun mereka tidak tahu apa-apa, mereka juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu yang didahulukan memarahi, menyalahkan, karena mereka masa belajar, gitu kan. Harus bisa mengontrol emosi, apalagi ibu-ibu yang sering interaksi dengan anak-anak, karena mereka ya hasil survei ada internasional Bu ya, semua anak-anak yang waktu kecilnya selalu dicuekin oleh orang tuanya, selalu dimarahin, itu di saat besar sama responnya. Di saat orang tuanya butuh dia cuek, di saat orang tuanya ngomong dimarah-marahin, itu sama. Karena memang dia dasarnya begitu pada anak itu waktu kecil. Tapi kalau anak itu nangis, rewel, segala macam itu ya. Kami kadang-kadang di rumah melihat sikap anak-anak. Loncat sana, main sana, jatuhin barang, ganggu adiknya, itu sudah umum. Satu dunia begitu. Kan itu. Jadi ibu kalau mau lucu kadang-kadang ibu-ibu juga ada kalau anaknya aktif banget, ini anak kok aktif banget. Tapi kalau sakit bingung juga, itu semuanya gimana? Ya. Ya, ada pernah keluarga gitu, ibu-ibu di depan saya ngomong, dia bilang, ini coba kamu diam aja dulu 5 menit. Gimana caranya mau suruh diam 5 menit? Karena dianggap anaknya aktif banget. Justru bagus kalau aktif kan, tinggal kita arahkan kepada hal yang positif misalnya gitu ya. Itu contoh-contohnya, jadi harus lebih hati-hati gitu. Jadi kita harusnya justru masuk ke alam mereka ya. Insya Allah anak-anak itu Bu sebenarnya mereka tidak butuh tempat main yang luas. Mereka tidak butuh tempat yang mewah, mereka butuh kehadiran kita. 1 kali 2 meter aja, atau 1 kali 1 meter, satu tempat ibu duduk, ibu rangkul dia, ibu ajak ngobrol, ibu suapin, bacain buku, itu sudah alam yang paling mahal buat mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang berpikir, oh kalau dibuatkan kamarnya bagus banget, banyak mainannya berarti sudah, yang penting sudah ada ya sudah. Ibu kan sudah buatin, tidak pergi sana main, bukan itu yang dia butuh. Jadi ibu harus siap nanti kalau mereka pun dewasa, ibu dicuekin. Karena memang sudah seperti itu. Ya sudah seperti itu. Jadi harusnya jelas. Nah di Saudi itu ada kejadian Bu, dan itu jadi viral. Jadi seorang, dan dibuatin seperti cuplikan peringatan dan disebarluaskan di Saudi. Itu bagi kejadian nyata ya. Jadi ada satu anak gitu, ceritanya dia di posisi anak ini ya. Dia sukses, dia berhasil, dia taruh ayahnya sama ibunya itu di rumahnya tapi di bagian bawah kayak kamar pembantu yang dianggap tidak terurus. Yang dianggap orang tuanya tidak berpendidikan, ya udah tinggal di rumahnya silakan dia biayai segala macam tapi nggak boleh makan sama dia sama anaknya. Ini yang posisi anak ini sudah nikah sudah punya anak ya, udah sukses.
Jadi orang tua dia yang numpang di rumah itu malah dihinakan gitu lah. Dia tidak sadar setiap hari anaknya ngelihat itu. Anaknya masih kecil ngelihat itu. Satu waktu anaknya menggambar gitu kan, menggambar rumah dan dia mengatakan waktu ditanya, "Gambar apa, Nak?" Dia bilang, "Gambar rumah. Ini nanti rumah aku." Gitu. Tapi dalam bahasa Arab dia ngomong, "Ini nanti rumah aku kalau aku besar." Terus digambar sampai di bawahnya ada kamar-kamar gitu kan. Terus dia gambar kamar besar 2, kamar kecil 1. Terus ayahnya tanya, "Ini kamar siapa?" "Ini kamarnya kakek sama nenek yang yang dihinakan oleh ayahnya dia nih, ayah anak ini. Yang satu lagi yang besar kamar aku, yang kecil kamar ayah sama ibu." Terus saya tanya, "Kenapa?" "Ya karena ayah kan gituin kakek." Maksudnya, jadi anaknya itu ngerekam bagaimana muamalah dia. Berarti yang direkam oleh anak kita, oh kalau orang tua saya nanti juga tua, ya saya gituin aja. Kan pendidikan yang tidak disadari gitu ya. Itu contoh-contohnya. Jadi harusnya kita hati-hati sekali, peka sekali. Kita coba praktekin pernah di rumah Bu ya. Istri saya pernah pegang Quran, sambil pegang Quran kemudian dia baca, setelah itu pindah. Anak kecil masih mungkin 2 tahun, belum bisa ngomong lagi kan gitu. Tapi begitu uminya lagi berdiri terus balik, anak itu lagi pegang Quran yang sama, ngoceh-ngoceh gitu sambil baca. Kayak kesannya dia baca, karena dia lihat tadi ibunya baca kan. Terus itu difotoin dikirim ke saya. Coba lihat bagaimana anak itu merekam apa yang kita lakukan gitu ya. Kalau dia lagi mau main, kita sibuk dengan handphone, ngomong terus, dia akan berpikir, oh ini caranya. Ya udah, nanti kalau kita juga sudah tua, ya masih Allah kasih umur, kita ajak ngobrol, dia sibuk juga dengan handphonenya, dia tidak akan peduli, kan gitu. Kama tadinu tudan istilahnya, ya. Sebagaimana kau bersikap, kau akan juga akan disikapi, ya. Hari ini kalau ada orang sakit kita jenguk, nanti kita sakit dijenguk, itu sudah begitu, ya. Kalau hari ini ada orang susah kita bantu, satu waktu kita juga akan dibantu, sudah begitu sistemnya. Makanya kata Nabi SAW, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Dan itu jelas sekali sistemnya, sama, tidak akan berubah ya, apa yang telah Allah berikan. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang patuh pada Allah akan sama efeknya. Seperti Nabi, seperti para sahabat yang memang beriman, mereka akhirnya jelas kehidupannya bagaimana akhirnya. Dan orang yang membangkang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, sama. Yang ngikuti langkahnya akan sama akibatnya. Gak akan berubah sistem itu. Nah ini contoh-contohnya. Nah di antara yang perlu kita garis bawahi adalah siapapun yang kita diamanahkan oleh Allah SWT untuk membantu kita. Ibu-ibu sekalian tolong garis bawahi, saya tidak singgung siapapun. Pembantu rumah tangga itu jangan dihina. Jangan pernah dihina. Allah yang mudahkan mereka membantu kebutuhan kita. Jangan karena kita bisa bayar, kita pikir bisa kita hinakan orang. Mungkin melihat wajahnya saja tidak, memperhatikan kebutuhannya saja tidak, tempat tinggalnya juga tidak dipedulikan. Ini sesuatu yang unik gitu ya. Padahal sebenarnya Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadisnya ya, apa yang kalian makan, berilah makan kepada mereka, pembantu itu. Bahkan dalam hadis, apa yang kalian kenakan guna, berikanlah kepada mereka. Pakaian kita pun, kita disuruh berikan pakaian yang baik buat mereka. Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, beliau orang kaya raya. Beliau itu setiap hari membeli budak di pasar Madinah. Waktu itu target dia per hari 36 budak. Saya tidak tahu kenapa angka 36 ini ya. Tapi yang jelas beliau orang kaya raya Madinah, mungkin itu yang beliau niat sedekahkan setiap hari. Jadi setiap hari beliau itu karena kaya raya, beliau datang ke pasar bebasin budak. Tidak disebutin juga angkanya berapa. Ini pernah kami bedah di biografi beliau di Tabligh Akbar serial Sahabat di Blok M setiap Sabtu kedua ya. Maka beliau bebasin, habis dibebasin, beliau belikan baju 36 budak itu, baju yang sama dengan baju dia. Itu satu hal yang luar biasa gitu ya. Mungkin sebagian kita tidak pernah berpikir untuk memberikan hadiah pakaian kepada mereka. Ya sudah, biarin pakaiannya dari kampungnya. Kenapa kita nggak kasih baju yang bagus? Atau mau kenah lah gitu ya. Bukan untuk sholat, sejadah yang bagus ya. Tempat yang layak gitu ya. Kalaupun memang tempat kamarnya lebih kecil, mungkin dicat yang bersih, diberikan tempat tidur yang layak. Manusia juga ya. Dan Nabi SAW mengatakan tentang masalah pembantu ya. Ini perhatikan hadis yang kita akan bacakan ini, yang diangkat oleh penulis di sini hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa in lam yujlisuhu ma'ah falyunawilhu aklatan aw aklatain aw luqmatan aw luqmatain fa innahu waliya harrahu wa ilajah."
Bila pelayan seseorang dari kalian datang membawakan makanannya, bila dia tidak mendudukkannya bersamanya, suruh makan sama-sama, maka hendaklah dia memberinya sepotong atau dua potong, atau sesuap atau dua suap, karena dialah yang telah lelah memasaknya dan juga menyiapkannya. Saya sering praktikin ini, walaupun di restoran kami, misalnya restoran, waitressnya kadang-kadang saya minta tolong di ruangan saya, tolong bawain ini ya, dibawain sama dia makanan misalnya. Saya pasti sebelum mereka pergi, ambillah sebagian, biarin dia makan dulu, duduk dulu makan di sini, baru kemudian kembali kerja. Mungkin kita coba terapkan sunnah-sunnah Nabi SAW seperti ini. Ya, saya juga titipkan pesan pada istri saya, ingat kalau kita beli apa-apa, beli buah-buahan, beli makanan, bukan bekas kita dikasih ke pembantu, enggak. Dari awal dibagi, ini buat mereka, ya ini buat kita. Ya, jadi kita dahulukan mereka gitu. Jadi sudah menjadi satu tradisi di rumah, itu kalau ada apa-apa langsung bagiin buat mereka, dan sisanya juga kita buat kita gitu. Sehingga mereka mengetahui, sangat mengetahui tentang masalah ini. Dan ini insya Allah salah satu resep bagi orang yang suka pembantunya keluar masuk rumah gitu ya. Mereka tidak betah karena mereka pasti merasa tidak nyaman, makanannya kurang, tempatnya kotor. Kalau dimanusiakan pasti dia akan betah. Ada di antara kerabat kami, masya Allah, pembantunya sampai tua, sampai udah nggak bisa kerja, apa boleh buat baru berhenti. Ya, saking senangnya kerja di situ, dia merasa kayak rumahnya sendiri. Bahkan kadang-kadang karena sudah tua, oleh kakak saya disuruh panggil pembantu itu, ibu itu dipanggil nenek sama anak-anaknya. Mereka merasa kayak dimuliakan, sampai nggak mau berhenti, ya mau kerja di rumah terus. Dia merasa, sampai kadang-kadang kakak saya cerita anaknya datang mau jemput, dia nggak mau pulang. Ya. Ibu itu nggak mau pulang ke rumah anaknya gitu, mau tetap di rumah. Udah datang temuin saya di sini, habis itu pergi aja gitu. Karena dia tidak merasa asing, dia tidak merasa terhina, dia merasa itu kayak rumah sendiri. Saya biasa di depan istri, kalau ada pembantu saya dudukin, lalu saya bilang gitu ya, ini sekarang sudah kerja dengan kami, ini anggap keluarga sendiri, ada butuh apa-apa silakan disampaikan. Kita memanusiakan orang gitu ya, sehingga itu sangat tepat. Dan itu sunnah Nabi SAW. Itu sunnah Nabi SAW. Tentu juga berkembang ke driver kita ya. Jangan biasakan ibu-ibu sekalian, mereka apa yang kita makan mereka cuma melihat. Ini biasa membuka pintu-pintu mencuri ya. Hanya pada saat kita tidur dibuka kulkas, mereka curi makanan karena kita nggak kasih. Ya, akhirnya dicuri makanan, kan itu berdosa kan. Hanya kita buka pintu-pintu itu buat orang lain. Baik, saya kembali membacakan di sini, membiasakan keluarga untuk tawadhu. Jadi tawadhu bukan merendahkan diri, tapi bagaimana kita fahami dia lawan kesombongan, gitu ya. Dan bersikap mulia seperti makan bersama pembantu, ya tidak ada salahnya duduk. Abu Bakar biasa duduk makan dengan pembantu beliau. Ya tentu tidak setiap saat, tapi ada waktu tentu mereka duduk terus ngobrol bersama-sama, duduk bersama, berbincang dengannya. Ada orang kadang-kadang sudah sekian tahun kerja tidak pernah ngobrol, tidak pernah tahu ya pembantunya ini bersaudara berapa orang, tinggal di mana, orang tuanya masih hidup kah. Gak ada salahnya kita bertanya, dan penting kan juga kita tahu informasi tentang dia ya. Mungkin dari situ kita bisa tahu kepribadiannya ya. Mungkin satu waktu kita butuh informasi, dia sakit dan butuh untuk diinformasikan ke keluarganya atau dia meninggal dunia, kita kan punya gambaran tentang siapa saja keluarganya contohnya. Atau membuatnya bahagia. Kadang-kadang membuat orang bahagia itu tidak selamanya ya harus materi ya, tapi dengan duduk ngobrol, orang merasa dimuliakan itu sudah cukup membuat orang bahagia. Dan kata Nabi SAW, termasuk amal yang paling Allah cintai adalah idkhalus surur ala qalbi muslim, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Itu adalah amal soleh yang paling Allah cintai, masukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Sebaliknya, kalau naudzubillah kita menghina seorang muslim, apakah karena tadi ya statusnya, jenjang sosial, ekonominya dan seterusnya lah, maka itu berbahaya sekali. Kata-kata Nabi SAW, riba itu 73 tingkatan, level yang paling rendahnya riba setara dengan berzina dengan ibu sendiri, dan level yang paling tingginya itu setara dengan menghinanya atau menghinakan seorang muslim. Jadi menghina seorang muslim, merendahkannya, menganggap remeh, tutur kata yang kasar, mata yang melotot misalnya, apalah ya, sikap-sikap yang tidak layak ini, karena kita anggap dia lebih rendah dari kita, ini dosa yang paling besar, seperti dosa riba tapi level ke-73-nya. Itu kan luar biasa ya. Satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an,
Allah tantang untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya adalah riba. Adalah dosa riba gitu ya. Dan level riba paling rendah sama dengan level tertingginya zina. Yang pernah kita jelasin itu ya. Kalau zina itu yang paling tingginya berzina dengan pasangan mujahid. Suaminya orang lagi jihad, istrinya itu selingkuh ya. Atau diganggu oleh laki-laki lain terjadi perzinahan. Ini level zina paling berat. Maaf, level yang paling berat zina dengan mahram dulu. Jadi ibu sama anak, ayah sama anak, atau anak pasangan ya. Misalnya nikah sama duda punya anak bujang, atau nikah sama janda punya gadis dan sudah terjadi interaksi biologis, itu kan anaknya mereka robaib namanya. Itu mahram abadi ya. Walaupun kita cerai sama orang tuanya, anaknya tetap jadi mahram abadi gitu ya. Atau mertua ya, itu juga mahram abadi setelah pernikahan. Kadang-kadang namanya mantan bodoh, tidak ada mantan anak mantu misalnya. Itu level tertinggi zina dengan mahram. Atau saudara sama saudara, saudara susuan juga masuk dalamnya ya. Ponakan sama tante, ponakan sama ya, paman. Kemudian yang dibawa istri mujahid tadi, dibawanya lagi itu istri tetangga atau suami tetangga gitu ya. Itu waktu ditanya kepada Nabi SAW, dosa apa yang berat di sisi Allah SWT, termasuk berzina dengan pasangan tetangga. Karena tetangga itu orang yang paling pantas untuk kita muliakan gitu ya, bukan malah selingkuh dengan pasangannya. Baru di bawahnya zina ya, yang orang biasa bilang orang suka atau sama pelacur, itu yang paling rendah. Nah, level zina yang paling tinggi, zina dengan mahram, itu setara dengan level terendahnya riba. Riba itu 73 level. Yang paling rendahnya itu sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Berarti riba itu yang bunga bank ya, tambahan itu berat banget itu. Karena 1 dirhamnya setara dengan zina, bab zina yang paling tinggi, zina dengan mahram gitu ya. Nah, tapi yang sedang kita bahas bukan zina, bukan ribanya. Apa kata Nabi SAW? Dan level tertingginya dosa riba ke-73 adalah menghinakan seorang muslim. Itu menganggap remeh pembantu, menganggap remeh supir, menganggap remeh orang lain, itu luar biasa. Kalau Allah memberikan kita kelebihan harta, kelebihan fisik, kelebihan jabatan, bukan untuk sombong, tapi untuk kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tiga poin ya. Yang pertama lisan dengan mengatakan alhamdulillah. Itu berarti syukur level pertamanya. Level selanjutnya adalah ditambah, dihubungkan antara syukur dengan lisan dengan syukur dengan hati. Syukur hati berarti kita meyakini nikmat ini dari Allah. Maka kita berterima kasih kepada Allah dengan hati kita, dengan keyakinan kita kalau Allah pemberi rezeki ini, Allah lah yang telah menundukkan pembantu-pembantu ini, supir-supir itu, pegawai-pegawai itu, semua Allah yang tundukkan ya, sehingga memenuhi kebutuhan kita. Kita harus memuliakan mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah ditambah dan dikuatkan dengan bersyukur dengan anggota tubuh ya, tangan berzikir, kita bersedekah, sujud syukur ya, membalas kebaikan orang dengan kebaikan lagi, berterima kasih pada orang lain, itu semua masuk dalam syukur ya. Karena salahnya kalau pembantu sudah bawain ibu minumannya, terima kasih ya, kita bilang, atau jazakillahu khairan gitu ya, atau supir sudah membantu gitu, itu kita biasakan untuk kita selalu berterima kasih. Karena kata Nabi SAW, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia maka berarti belum berterima kasih kepada Allah gitu kan. Jadi ini poin yang harus juga kita garis bawahi ibu-ibu sekalian ya. Begitu juga di sini disinggung tentang masalah ikut serta dalam kesempatan-kesempatan yang membahagiakannya dan atau sebaliknya ya. Maksudnya kalau dia lagi sedih ya, kita coba menghiburnya. Gak apa-apa, Mbak sabar misalnya gini-gini, apa yang kita bisa bantu gitu ya, dan seterusnya. Ini ada juga kisah unik, ini kisah nyata terjadi di Saudi, berhubungan dengan salah satu TKW kita sama majikannya orang Saudi. Itu kisah nyata dan viral juga di Saudi itu ya. Kurang lebih kisahnya itu ibu yang majikan ini rupanya kena penyakit kanker payudara, stadium yang kemungkinan sudah tidak bisa diselamatkan gitu ya. Jadi dokter cuma hitung hari umurnya lah, secara hitungan medis gitu ya. Kebetulan dia punya pembantu baru datang dari Indonesia, tapi dia bingung kenapa pembantu ini selalu lama kalau di kamar mandi.
Maka dia pun coba tanya kepada pembantu itu, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu selalu lama di kamar mandi? Terus pembantu itu nangis sambil mengatakan, saya sebenarnya baru saja melahirkan. Ya, baru melahirkan dan saya terpaksa keluar negeri karena kebutuhan ekonomi keluarga gitu ya. Jadi kalau saya lama di kamar mandi, biasanya maaf payudara saya sudah penuh susu, maka saya harus peras, keluarkan. Saya tidak tahu harus apakan lagi karena itu sakit, kata dia begitu ya. Maka si majikannya ini karena merasa ini orang berarti butuh anaknya, bukan butuh pekerjaan gitu ya. Maka dia pun mengatakan kalau begitu, dan di sana kalau orang berangkat punya akad 2 tahun terikat. Mereka nggak boleh pulang kecuali ada uzurnya, sakit atau apa gitu ya. Dan salah satu uzurnya adalah majikannya yang izinkan. Majikannya bilang boleh, nggak apa-apa gitu. Maka dapat izin, bisa dapat visa, bisa pulang gitu ya. Nah seperti itu. Kalau tidak biasanya ada pembayaran kembali biaya yang dikeluarkan oleh majikannya pada saat dia diberangkatin, karena biasanya dibayarin. Ringkas cerita pokoknya kata majikannya, sekarang saya izinkan kamu pulang, dan supaya kamu tenang karena kamu datang untuk bekerja, gaji dia per bulan berapa, ini baru berapa hari kerja ya, gaji dia per bulan berapa, dikali 2 tahun langsung. Jadi diberikan tiket pulang, dikasih gaji 2 tahun ke depan, disuruh pulang. Pulang dia, dalam 1-2 hari pulang ke Indonesia. Yang majikannya cerita, dia bilang, setelah saya memberikan gaji dia 2 tahun ke depan, karena dia punya kemampuan, dia bisa bayarin pembantu itu pulang, saya betul-betul merasakan perubahan yang totalitas. Biasanya sakit di dada saya itu hilang. Dan lebih unik lagi, beberapa hari kemudian dia ke dokter, kankernya hilang total. Itu kisah nyata gitu kan. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar ibu-ibu sekalian, orang yang di depan mata kita itu Allah datangkan sebagai solusinya, tapi kita pekah gak? Ya, pernah saya bahasakan tuh, kadang-kadang kita lagi butuh sekali duit, tapi di saat genting itu ada keluarga yang hubung kita, tolong bantu saya, misal. Ya, mungkin kalau kita pakai akal manusia, ini orang nggak tahu ya, saya lagi butuh nih. Tapi sebenarnya Allah datangkan dia sebagai kunci untuk dapat yang itu. Bantu ini lolos yang di sana gitu ya. Nah seperti itu, harusnya kita peka. Dan kita sebenarnya tidak perlu cari orang-orang jauh kok gitu. Ibu berbuat baik sama suami, sama anak, sama orang tua, sama mertua, sama pembantu itu sudah cukup. Pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya uang dirham. Siapa orang yang paling pantas saya berikan? Saya keluarkan harta itu. Kata Nabi, dirimu. Silakan untuk kebutuhanmu. Dia bilang, saya masih punya anak-anakmu, saya masih punya istrimu, saya masih punya. Apa kata Nabi salah satunya? Pembantumu. Yang membantu kamu. Pembantu sini umum ya, pembantu rumah tangga, supir, pokoknya tukang kebun apa, yang membantu aktivitas kita sehingga bisa lebih mudah. Kalau kita kerjain semua habis waktu kita seharian. Itu disilangkan dengan pembantumu, itu berikan kepada mereka. Itu masuk dalam kategori pemberian nafkah, uang yang kita berikan. Ini kadang-kadang subhanallah sudah susah mereka kerja ya, gajinya cuma 2,5 juta, 3 juta per bulan, itu pun terlambat dikasih, makannya nggak diperhatikan, pakaian nggak diperhatikan. Ini kezaliman yang luar biasa ya, yang bisa saja Allah balas itu ya. Harus hati-hati sekali. Konon ceritanya, tapi saya dapat cerita ini saja, saya baca di grup, suatu hari ada di grup teman-teman yang saya kenal mengirimnya, ada kisah terjadi. Tapi kita ambil hikmahnya saja, masalah benar atau tidak, tapi kita ambil hikmahnya. Ada seorang suami istri duduk kaya raya, kemudian mereka lagi makan malam, dan pada saat lagi makan malam ada yang ketuk-ketuk pintu, kemudian dibuka pintu oleh sang istri, ditemukan ada satu orang miskin minta makanan, laki-laki. Maka dia kembali lalu dia bilang sama suaminya, ada yang minta makan. Tapi suami ini orang pelit sekali. Udahlah nggak usah pikirin, kita lagi makan, duduk aja. Sudah suruh pergi aja. Maka perempuan ini keluar sambil suaminya marah-marahin, terus kemudian rupanya pintu rumah terbuka. Si orang miskin itu dengar. Kemudian dia pun keluar ke dekat pintu, lalu dia sambil sedih dan mengatakan, mohon maaf Pak ya, suami saya belum izinkan saya memberikan makan. Dengan bahasa yang santun. Sampai orang miskin itu pun pergi. Berjalan hanya setahun saja kasusnya. Rupanya terjadi masalah antara suami istri ini bercerai. Ya, bercerailah karena menumpuknya permasalahan, akhirnya bercerai gitu ya. Perempuan ini dilamar oleh seorang laki-laki. Dan ternyata orang mampu juga gitu ya. Menikahlah mereka, terjadi mirip kasus yang sama. Lagi makan malam ada yang ketuk pintu. Dan begitu lagi makan sama suaminya yang sekarang, terus suaminya bilang, coba lihat siapa di depan pintu. Dibuka pintu ternyata orang minta makanan, tapi ibu ini, perempuan ini langsung nangis karena dia tahu ternyata minta itu mantan suaminya.
Yang kemarin pelit itu. Iya. Bisa terjadi terbalik gitu ya. Mantan suaminya minta, terus dia sambil nangis masuk ke dalam. Suami keduanya bilang, kenapa? Dia bilang, ada orang minta makanan di luar, tapi itu dulu mantan suami saya. Nah, suaminya yang kedua ngomong, dia bilang kasih makanan. Terus baru dia bilang, apa kau tahu siapa saya? Dia bilang tidak, saya orang fakir yang dulu minta depan rumahmu. Saya dengar tuh waktu suami kamu marahin, terus saya berdoa sama Allah, minta agar saya diberikan ke harta, dan kalaupun terjadi apa-apa kamu dengan suamimu, kamu bisa jadi istri saya. Karena Allah kabulkan. Nah, tapi kita ambil hikmahnya lah ya. Terlepas daripada benar atau tidaknya, tapi kita ambil hikmah yang luar biasa. Semua ini bisa berbalik loh. Makanya jangan anggap remeh pembantu, bisa saja berubah keadaan. Naudzubillah, seseorang yang menghina jadi miskin ya. Ini saya pernah ingatkan hukum syamata, merendahkan orang lain, itu nggak boleh. Sampai Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, kalau ada seorang wanita yang besar perutnya hamil, saya khawatir mengatakan, ih perutnya besar ya, lalu Allah membuat perutku pun jadi besar. Jadi nggak boleh, gitu kan? Apapun nggak boleh kita rendahkan di depan mata kita. Nabi SAW itu kalau tidak suka makanan bu, ditinggalkan aja, nggak dihina, nggak diapa. Makanya para sahabat mengatakan, kami tahu kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu, itu hanya dari raut wajahnya saja. Beliau tidak pernah menghina makanan, tidak pernah apa gitu. Nah ini poin-poin yang berhubungan dengan masalah tawadhu, dan itu penting sekali untuk diperhatikan ya. Jangan sampai kita menganggap sesuatu yang tidak penting, tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan dalam hadis tidak disebutkan di sini, kata Nabi SAW, man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, lawan daripada sombong tadi ya. Bukan merendahkan diri, tapi dia tidak sombong dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan makin muliakan dia, makin diangkat derajatnya. Allahu a'lam. Bagi di bahasan kita kurang lebih 3 poin insyaallah, masih berhubungan tadi dengan masalah ruqyah, supaya kita revisi atau kita review kembali. Kemudian masalah memuliakan kertas-kertas tulisan yang ada dari potongan-potongan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang harusnya kita amankan. Kemudian juga membiasakan keluarga untuk tawadhu. Dan kedepannya insya Allah kita akan masuk di poin ketiga ya, yaitu partisipasi keluarga dalam berdakwah kepada Allah. Itu juga akan mulai dari ide ke-60 insya Allah ya, dari 100 ide yang akan kita bahas insya Allah. Dan khusus masalah mengajak keluarga berdakwah ini, itu mulai dari poin atau ide ke-60 sampai ke-73. Baru kita pindah lagi ke bahasan keempat, masalah menata jiwa mereka dan meluruskan perilaku mereka.